Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Gangguan yang terjadi pada sistem tenaga listrik sangat beragam besaran dan jenisnya. Gangguan dalam sistem tenaga listrik adalah keadaan tidak normal, di mana keadaan ini dapat mengakibatkan terganggunya kontinuitas pelayanan tenaga listrik. Nah, dalam sistem tenaga listrik 3 fasa, gangguan-gangguan arus lebih yang mungkin terjadi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu gangguan beban lebih atau overload. Yang kedua, gangguan hubung singkat. Dan yang terakhir yaitu gangguan tegangan lebih. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan lebih lanjut mengenai apa sih itu gangguan tegangan lebih. Penasaran kan? Bersama saya, Niputu Susri Apriliani Iriani, dan rekan saya, Sogama Putra, serta Ngurah Harigopala. Pada materi kali ini akan dibagi menjadi 5 subbab. Yang pertama yaitu gangguan terhadap tegangan lebih sesaat. Yang kedua yaitu sambaran petir. Yang ketiga, kerusakan akibat kelebihan tegangan. Yang keempat, penanggulangan kelebihan tegangan. Dan yang terakhir yaitu jenis-jenis alat pelindung. Tanpa menunggu lama lagi, langsung saja pada materi yang pertama yaitu gangguan terhadap tegangan lebih sesaat. Pada dasarnya, suatu gangguan ialah setiap keadaan sistem yang menyimpang dari normal. Gangguan yang terjadi pada waktu sistem tenaga listrik dapat menyebabkan terhentinya pelayanan daya. Gambaran sambaran petir lebih sering terjadi pada jaringan transmisi atau distribusi. Terjadinya gangguan akibat sambaran petir atau surja hubung dapat menyebabkan peninggian tegangan yang dikenal sebagai tegangan lebih atau over voltage. Tegangan lebih ini dapat melampaui tingkat ketahanan isolasi dari peralatan sistem. Hal ini dapat menimbulkan kerusakan pada peralatan. Tegangan lebih dari luar sistem atau external over voltage yang disebabkan oleh surja petir, dan dari dalam sistem atau internal over voltage yang disebabkan oleh surja hubung atau switching surge. Tegangan yang lebih tinggi pada sistem yang disebabkan oleh sambaran petir dan surja hubung dapat merusak isolasi peralatan sistem, sehingga dapat mengganggu pelayanan daya. Oleh sebab itu, tingkat ketahanan isolasi suatu sistem tenaga listrik biasanya dapat ditentukan oleh tegangan lebih akibat sambaran petir atau surja petir dan tegangan lebih akibat surja hubung atau switching surge. Langsung saja kita simak video singkat berikut mengenai surja petir dan surja hubung. External over voltage atau surja petir terjadi karena adanya peristiwa sambaran petir yang menyambar ke suatu benda di bumi. Hal ini terjadi akibat pelepasan muatan listrik dari awan petir ke bumi. Dalam prosesnya, pelepasan muatan listrik tersebut terjadi dalam orde μs. Besarnya muatan listrik di awan petir mewakili besarnya arus petir untuk menetralisir ke bumi. Apabila petir menyambar di suatu titik pada jaringan, misalnya jaringan tegangan menengah 20 kV, maka gerak dari gelombang petir itu menjalar ke segala arah menuju suatu titik lain yang dapat menetralisir arus petir tersebut, yaitu menuju ke titik pentanahan. Dengan perkataan lain, terjadi gelombang berjalan sepanjang jaringan. Video yang kedua yaitu internal over voltage atau surja hubung. Surja hubung timbul karena proses pembukaan dan penutupan pemutus tenaga, baik karena disengaja atau karena adanya kejadian tidak normal pada suatu sistem tenaga. Gangguan surja hubung diantaranya adalah penutupan saluran tak serempak pada pemutus 3 fasa, penutupan kembali saluran dengan cepat, pelepasan beban akibat gangguan, penutupan saluran yang semula tidak masuk sistem menjadi masuk sistem, dan lain sebagainya. Langsung saja kita ke subbab yang kedua yaitu sambaran petir. Gangguan yang terjadi pada sistem tenaga listrik dari luar atau eksternal ialah sambaran petir. Nah, apa sih itu petir?
Petir merupakan pelepasan muatan listrik di udara yang terjadi antara awan dengan awan, antara pusat-pusat muatan di dalam awan, dan antara awan dengan tanah. Sambaran petir baik secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan tegangan yang lebih tinggi pada sistem tenaga listrik, yang dapat mengakibatkan kerusakan peralatan sistem. Tegangan lebih akibat petir atau sambaran langsung yang mengenai saluran dan peralatan dalam gardu induk adalah yang paling berbahaya di antara gelombang berjalan lainnya yang datang ke gardu induk. Sambaran langsung tersebut menyebabkan tegangan lebih yang sangat tinggi yang tidak mungkin dapat ditahan oleh peralatan sistem. Mari kita simak video mengenai sambaran petir. Dapatkah petir menyambar tempat yang sama 2 kali? Mari kita cari tahu apa yang membuatnya terjadi. Petir adalah listrik, dan listrik melibatkan partikel kecil. Beberapa partikel memiliki muatan positif, dan beberapa memiliki muatan negatif. Dua muatan berlawanan tarik-menarik ke arah satu sama lain, seperti ujung utara dan selatan magnet. Biasanya muatan listrik cukup seimbang, tetapi angin badai yang bergejolak menyebabkan badai muatan listrik. Untuk memisahkannya dalam awan, sebagian besar petir terjadi di dalam awan itu sendiri, tetapi berbeda dengan petir antara awan dan tanah. Petir dimulai dengan muatan negatif bergerak dari awan menuju tanah. Para ilmuwan menyebutnya sebagai step leader atau pemimpin yang melangkah, sementara upward leader atau pemimpin ke atas terbentuk karena muatan positif bergerak ke atas dari tanah, biasanya dari benda-benda tinggi ketika step leader dan upward leader bertemu. Ini membuat jalan untuk arus listrik yang jauh lebih besar dan lebih terang untuk melesat ke awan. Inilah yang kita lihat di langit karena kilat terjadi begitu cepat sehingga kilat tampak bergerak dari awan ke tanah, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Jadi, bisakah petir menyambar di tempat yang sama 2 kali? Misalnya saja menara CN Toronto disambar petir sekitar 75 kali setiap tahun. Bahkan pada bulan Agustus 2011, menara ini mencatat rekor 52 kali dalam 84 menit. Tetapi jangan khawatir, menara ini dibangun untuk menahannya. Jadi sangat aman jika petir menyambar sekali, 2 kali, atau bahkan 52 kali. Nah, apa yang terjadi apabila petir mengenai langsung ke penghantar saluran udara tegangan menengah? Kemungkinan besar penghantar tersebut akan putus karena gelombang petir yang menimbulkan tegangan impuls melebihi BIL atau Basic Insulation Level dari penghantar SUTM. Jika petir yang mengenai SUTM bukan sambaran langsung, tetapi induksi dari petir, gerak dari gelombang petir itu menjalar ke segala arah. Dengan perkataan lain, terjadi gelombang berjalan sepanjang jaringan yang menuju suatu titik lain yang dapat menetralisir arus tersebut, yaitu menuju ke titik pentanahan. Selanjutnya yaitu bentuk dan spesifikasi gelombang berjalan. Dapat dilihat dari gambar berikut. Spesifikasi dari suatu gelombang yang pertama ada puncak atau crest gelombang yang disimbolkan dengan E, yaitu amplitudo maksimum dari gelombang tersebut. Yang kedua, muka gelombang atau T1, yaitu waktu dari permulaan sampai dengan ke puncak. Yang ketiga, ekor gelombang adalah bagian di belakang puncak. Yang keempat, panjang gelombang atau T2, yaitu waktu dari permulaan sampai titik 0,5 atau 50% E pada ekor gelombang. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu polaritas. Polaritas dari gelombang atau positif dan negatif. Nah, suatu gelombang berjalan dinyatakan sebagai E atau T1 dikali T2. Nah, apabila gelombang berjalan menemui titik peralihan dalam perambatannya di saluran, misalkan karena hubung terbuka, hubung singkat, ataupun perubahan impedansi, maka kondisi yang akan terjadi adalah sebagian dari gelombang itu akan dipantulkan dan sebagian lagi akan diteruskan ke bagian lain dari saluran tersebut. Halo semuanya, di sini saya akan menyiapkan presentasi yaitu mengenai kerusakan akibat kelebihan tegangan. Biasanya kelebihan tegangan akan menyebabkan tegangan tembus. Apa itu tegangan tembus?
Jadi, tegangan tembus adalah tegangan ketika isolator sudah tidak sanggup menghadapi tekanan berupa medan listrik di antara elektroda yang mempunyai beda potensial sehingga isolator berubah menjadi konduktor. Kemudian, tegangan tembus itu tersendiri memiliki 3 tipe atau 3 jenis. Yang pertama itu tegangan tembus luar atau external flashover. Yang kedua itu tegangan tembus dalam atau internal flashover. Dan yang ketiga itu adalah tegangan tembus luar dan dalam atau campuran atau internal and external flashover. Untuk tegangan tembus luar atau external flashover biasanya itu merusak isolator dan bagian permukaan dari peralatan. Ini biasanya disebabkan oleh amplitude gelombang yang datang. Kemudian, untuk tegangan tembus dalam atau internal flashover biasanya merusak isolasi utama dari peralatan ke tanah. Kemudian merusak isolasi antara bagian-bagian dalam peralatan, yaitu isolasi antara gulungan dari trafo. Biasanya ini disebabkan oleh kecuraman gelombang yang datang. Kemudian yang ketiga yaitu tegangan tembus luar dan dalam atau internal and external flashover. Ini yang mungkin terjadi akibat adanya osilasi yang terjadi pada peralatan. Biasanya disebabkan oleh kecuraman gelombang datang dengan ekor gelombang yang panjang. Sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Igusti Bagus Agama. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi tentang penanggulangan kelebihan tegangan dan jenis-jenis alat pelindung. Baik, kita masuk ke materi pertama yang akan saya jelaskan, yaitu penanggulangan terhadap kelebihan tegangan. Untuk memberikan perlindungan pada peralatan terhadap kelebihan tegangan berupa surya petir, maka dipasanglah alat pelindung ini atau bisa juga disebut protective device. Alat pelindung terhadap kelebihan tegangan berfungsi untuk melindungi peralatan sistem tenaga listrik dengan cara membatasi kelebihan tegangan yang datang dan mengalirkannya ke tanah. Alat pelindung harus dapat menahan tegangan sistem dalam waktu yang tak terbatas dan harus dapat melewatkan surya arus ke tanah tanpa mengalami kerusakan. Alat pelindung yang baik mempunyai perbandingan perlindungan atau protective ratio yang tinggi, yaitu perbandingan antara surya maksimum yang diperoleh sewaktu pelepasan atau discharge dan tegangan maksimum yang ditahan sesudah pelepasan terjadi. Baik, masuk ke materi berikutnya, yaitu jenis-jenis alat pelindung. Pemasangan peralatan perlindungan yang dipasang pada saluran udara dimaksud untuk mencegah atau membatasi besarnya gelombang berjalan yang memasuki peralatan tenaga listrik. Peralatan proteksi ini berfungsi untuk melindungi peralatan tenaga listrik dengan cara membatasi surya tegangan lebih yang datang dan mengalirkannya ke tanah. Berhubung dengan fungsinya tersebut, maka peralatan proteksi harus dapat menahan tegangan 500 Hz untuk waktu yang tak terbatas dan harus melewati surya arus ke tanah dengan tidak merusaknya. Peralatan-peralatan proteksi untuk melindungi peralatan tenaga listrik dari tegangan lebih adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama ada sela batang atau hot gap, yang kedua ada arrestor jenis ekspulsi atau type lightning arrestor, dan arrestor jenis katup atau valve type lightning arrestor. Baik, yang pertama ada sela batang. Sela batang merupakan alat pelindung surya yang paling sederhana, tetapi paling kuat dan kokoh. Sela batang ini jarang digunakan pada rangkaian yang penting karena tidak dapat memutuskan arus susulan. Artinya, jika percikan karena tegangan lebih, api atau arc timbul terus meskipun tegangan lebihnya sudah tidak ada. Oleh sebab itu, rangkaian harus diputuskan terlebih dahulu untuk menghentikan percikan api tersebut. Nah, karena hal tersebut,
selah batang ini digunakan sebagai pelindung cadangan dalam hal arestor dilepaskan dari saluran karena kerusakan atau sebab lain. Kemudian, keuntungan dari selah batang ini ialah bentuknya yang sederhana, mudah dibuat dan kuat. Selah batang masih dipakai terutama guna melindungi CV atau circuit breaker dalam keadaan terbuka terhadap pukulan petir. Nah, selah batang ini biasanya dipasang pada yang pertama pada bushing isolator pada transformator, yang kedua pada isolator hantaran udara berupa tandu api atau launching cord, yang ketiga pada pemutus daya atau circuit breaker. Meskipun selah batang ini sangat murah dan sederhana, namun selah batang ini tetap mempunyai batasan-batasan dalam penggunaannya, yaitu yang pertama, selah batang ini tidak berfungsi jika gelombang datang mempunyai tegangan yang curam. Yang kedua, selah batang tidak bisa memutuskan arus susulan. Yang ketiga, selah batang bisa meleleh akibat energi panas dengan temperatur yang tinggi yang dilepaskan melalui bunga api. Baik, kita masuk ke peralatan pelindung yang berikutnya, yaitu lightning arrestor. Lightning arrestor adalah alat proteksi peralatan sistem tenaga listrik terhadap arus listrik yang berfungsi sebagai alat yang dapat membypass ke ground. Pada keadaan normal, lightning arrestor akan bersifat sebagai isolator dan bila timbul surya petir akan berfungsi sebagai penghantar atau konduktor. Setelah surya itu hilang, maka lightning arrestor harus dengan cepat kembali bersifat isolator sehingga circuit breaker atau CV tidak sempat membuka. Lightning arrestor ini tidak sama dengan selah batang maupun protection tube karena arrestor ini bisa memutuskan arus susulan sehingga tidak mengganggu sistem secara keseluruhan. Pemakaiannya pada sistem tenaga listrik bolak-balik. Kemudian ada 3 jenis dari lightning arrestor, yaitu yang pertama ada arrestor jenis ekspulsi atau tabung pelindung. Arrestor jenis ini prinsipnya terdiri dari yang pertama, dinding tabung yang terbuat dari bahan yang mudah menghasilkan gas jika dialiri listrik. Yang kedua, selah batang atau external series gap yang biasanya diletakkan pada isolator porselin untuk mencegah arus mengalir dan membakar fiber tegangan jala-jala setelah gangguan diatasi. Yang ketiga, selah pemutus bunga api yang diletakkan di dalam tabung. Salah satu elektroda dihubungkan ke tanah. Nah, arrestor ini digunakan untuk melindungi trafo distribusi bertegangan 3-15 kV, tetapi belum memadai untuk melindungi trafo daya. Selain itu, digunakan juga untuk saluran transmisi untuk mengurangi besar tegangan surya petir yang masuk ke gardu induk. Kerugian dari lightning arrestor jenis ekspulsi ini adalah yang pertama, arus yang sangat besar akan menyebabkan fiber habis terbakar dan arus yang terlalu kecil tidak cukup untuk menghasilkan gas pada tabung untuk mematikan bunga api. Yang kedua, setiap lightning arrestor bekerja, permukaan tabung akan rusak karena terbakar. Nah, kemudian jenis arrestor yang kedua adalah arrestor jenis katup. Pada dasarnya, lightning arrestor ini terdiri dari 2 buah unsur, yaitu selah api atau spark gap dan tahanan tak linear atau tahanan keran, yang keduanya dihubungkan secara seri. Arrestor jenis ini dinamakan valve arrestor sebab impedansinya dapat mengatur sendiri untuk aliran arus dan tegangan terbatas. Arrestor jenis ini umumnya dipakai untuk melindungi alat-alat yang mahal pada rangkaian. Biasanya dipakai untuk melindungi trafo daya. Arrestor katup ini dibagi menjadi 4 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, arrestor katup jenis gardu, yang dimana pemakaiannya secara umum pada gardu induk besar untuk melindungi alat-alat mahal pada rangkaian yang dimana tegangannya mulai dari 2,4 sampai 287 kV. Yang kedua, arrestor katup jenis saluran. Arrestor jenis saluran ini lebih murah dari arrestor gardu. Arrestor jenis saluran ini dipakai pada sistem tegangan 15 sampai 69 kV. Kemudian yang ketiga, arrestor katup jenis distribusi.
Seperti namanya, arrestor ini digunakan untuk melindungi transformator pada saluran distribusi. Arrestor jenis ini dipakai pada peralatan dengan tegangan 120 hingga 750 volt. Kemudian yang keempat, arrestor katup jenis gardu untuk mesin-mesin. Arrestor jenis gardu ini khusus untuk melindungi mesin-mesin berputar. Pemakaiannya untuk tegangan 2,4 sampai 15 kV. Nah, dan jenis-jenis lightning arrestor yang berikutnya, yang ketiga, yaitu arrestor jenis seng oksida. Arrestor seng oksida yang disebut juga metal oxide arrestor atau MOA merupakan arrestor yang tidak memiliki sela seri, terdiri dari satu atau lebih unit yang kedap udara, yang masing-masing berisikan blok-blok tahanan katup sebagai elemen aktif dari arrestor. Pada dasarnya, prinsip kerja arrestor ini sama dengan arrestor katup. Karena arrestor ini tidak memiliki tahanan seri, maka arrestor ini sangat bergantung pada tahanan yang ada dalam arrestor itu sendiri. Apabila terkena petir, tahanan arrestor akan langsung turun, sehingga menjadi konduktor dan mengalirkan petir ke bumi. Namun, setelah petir lewat, tahanan akan kembali naik sehingga kembali bersifat sebagai isolator. Sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Igusti Ngurah Harigopala, NIM 19153333023. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu mengenai prinsip kerja dari sebuah arrestor. Saya akan menjelaskan secara sederhana prinsip kerja dari arrestor dengan tipe metal oxide arrestor atau arrestor seng oksida. Dimulai dari sebuah pertanyaan. Bagaimana sebuah arrestor dapat menjaga atau melindungi sebuah peralatan tenaga listrik? Oke, jawabannya kita bisa ilustrasikan seperti gambar tersebut. Di sana terlihat sebuah transformator tidak dilindungi oleh sebuah arrestor. Kemudian apabila terdapat sambaran petir atau surya petir, maka surya petir akan langsung mengenai transformator tersebut. Apabila surya petir atau sambaran petir langsung masuk ke transformator, biasanya sering terjadi kerusakan pada transformator tersebut yang menyebabkan terjadinya trip pada sebuah instalasi. Berbeda halnya apabila transformator itu dilindungi oleh sebuah arrestor. Apabila terjadi surya petir, maka arrestor akan bekerja dan mengalihkan surya petir itu menuju ke tanah, sehingga keadaan transformator menjadi aman dan instalasi tidak terjadi trip atau gangguan. Perlu diketahui, arrestor itu tidak menyerap petir dan tidak menghentikan petir, tetapi arrestor itu membatasi tegangan yang dihasilkan oleh petir dan mengalihkannya menuju tanah. Kemudian mengapa arrestor itu dapat mengalihkan petir ke tanah? Jawabannya adalah inti dari arrestor tersebut terdapat MOV atau metal oxide variator. MOV ini sendiri merupakan semikonduktor yang sensitif dengan tegangan. Apabila dalam keadaan yang normal atau tegangan yang normal, maka arrestor ini atau MOV ini bekerja sebagai isolator. Dan apabila terjadi tegangan lebih, maka MOV ini akan bekerja sebagai konduktor. Sehingga secara sederhana, apabila terjadi surya petir yang mengenai sebuah peralatan tenaga listrik, maka akan dialiri menuju arrestor sebagai bypass yang akan membawa atau mengalihkan tegangan lebih tersebut menuju tanah, sehingga peralatan tenaga listrik itu aman dari tegangan lebih. Oke, saya akan melanjutkan ke tingkat pengenal arrestor dan koordinasi isolasi. Tingkat pengenal arrestor ini dibagi menjadi 7 bagian, yaitu tegangan nominal atau tegangan pengenal, kemudian arus pelepasan nominal atau nominal discharge current, kemudian tegangan perci impuls 100% atau 100% impulse spark over voltage, kemudian tegangan sisa atau residual voltage dari discharge voltage atau tegangan kerja, kemudian arus pelepasan maksimum
atau maksimum discharge current, kemudian tegangan percikan frekuensi jala-jala atau power frequency sparks over voltage, kemudian tegangan percik akibat pensaklaran atau spark over voltage by switching over voltage. Kemudian untuk koordinasi isolasi itu dibagi menjadi 3, yaitu penentuan isolasi antaran, kemudian tingkat isolasi dasar peralatan-peralatan, dan yang ketiga itu pemilihan arrester. Kita mulai dari yang pertama, yaitu tingkat pengenal arrester dengan tegangan nominal atau tegangan pengenal. Supaya pemakaian arrester lebih efektif dan ekonomis, perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu yang pertama perkiraan besarnya tegangan nominal atau pengenal arrester itu sendiri. Rating dari arrester itu biasanya dinyatakan dalam frekuensi dan nilai tegangannya dalam kilovolt atau kV, di mana tegangannya adalah tegangan nominal atau tegangan pengenal yang juga merupakan tegangan di saat penangkap petir atau arrester itu masih bekerja sesuai dengan karakteristiknya. Penangkap petir itu sendiri tidak dapat bekerja pada tegangan maksimum sistem yang direncanakan, tetapi masih mampu memutuskan arus ikutan dari sistem secara efektif. Untuk perumusannya, tegangan pengenal dari suatu penangkap petir adalah sebagai berikut, di mana tegangan pengenal sama dengan tegangan RMS pasa ke pasa tertinggi dikali koefisien pentanahannya, atau bisa dengan rumus tegangan RMS pasa dikali 1,10 dikali koefisien pentanahannya, di mana tegangan sistem tertinggi umumnya diambil harga 110% dari harga tegangan nominal sistem. Kemudian untuk koefisien pentanahan merupakan perbandingan antara tegangan RMS pasa ke tanah dalam keadaan gangguan pada tempat di mana penangkap petir dipasang dengan tegangan RMS pasa ke pasa tertinggi dari sistem dalam keadaan tidak ada gangguan. Itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua, yaitu penentuan arus pelepasan nominal atau nominal discharge current. Arus pelepasan nominal adalah arus dengan harga puncak dan bentuk gelombang tertentu yang digunakan untuk menentukan kelas dari arrester sesuai dengan kemampuan arus dan karakteristik pelindungnya. Untuk bentuk gelombang arus pelepasan tersebut itu dibagi menjadi 2 standar. Yang pertama standar Inggris Eropa atau EIC dengan bentuk gelombang arus pelepasannya sebesar 8 mikroskon atau 20 mikroskon. Yang kedua itu menurut standar Amerika, di mana bentuk gelombang arus pelepasannya itu sebesar 10 mikroskon atau 20 mikroskon. Pada standar Amerika itu dibagi menjadi 4 kelas. Kelas yang pertama itu kelas arus 10 kA, itu biasanya berfungsi untuk perlindungan peralatan besar dengan frekuensi sambaran petir yang cukup tinggi dengan tegangan sistem di atas 70 kV. Yang kedua itu kelas arus 5 kA untuk tegangan sistem di bawah 70 kV. Yang ketiga itu kelas 2,5 kV untuk gardu-gardu kecil dengan tegangan sistem di bawah 22 kV. Dan yang keempat itu kelas arus 1,5 kA atau kA untuk melindungi trafo-trafo kecil. Setelah arus pelepasan nominal atau nominal discharge current, yang ketiga itu adalah tegangan percik impuls 100% atau 100% impulse spark over voltage. Ini merupakan tegangan gelombang impuls tertinggi yang terjadi pada terminal arrester sebelum arrester itu bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa jika tegangan puncak terpa petir yang datang mempunyai harga yang lebih tinggi atau sama dengan tegangan percik minimum dari penangkal petir, maka penangkap petir ini akan bekerja memotong terpa petir tersebut dan mengalirkannya ke tanah. Hal ini menunjukkan bahwa jika tegangan puncak terpa petir yang datang mempunyai harga yang lebih tinggi atau sama dengan tegangan percik minimum dari penangkal petir tersebut, maka penangkap petir ini akan bekerja memotong terpa petir tersebut dan mengalirkannya ke tanah. Yang keempat itu tegangan sisa atau residue voltage dari discharge voltage atau bisa disebut dengan tegangan kerja. Ini merupakan tegangan yang timbul di antara terminal arrester pada saat arus pelepasan mengalir ke tanah.
Tegangan sisa dan tegangan nominal dari suatu arrestor tergantung, yaitu yang pertama kepada kecuraman gelombang arus yang datang dI per dt dalam A per mikrosekon dan amplitudo dari arus pelepasannya. Untuk menentukan tegangan sisa, ini digunakan impuls arus sebesar 8 mikrosekon per 20 mikrosekon. Itu merupakan standar EIC dengan harga puncak arus pelepasan yaitu 5 kA dan 10 kA. Untuk harga arus pelepasan yang lebih tinggi, maka tegangan sisa ini tidak akan naik lebih tinggi lagi karena hal ini disebabkan karakteristik tahanan yang tidak linear dari arrestor. Umumnya, tegangan sisa tidak akan melebihi BIL atau Basic Insulation Level atau tingkat isolasi dasar atau disingkat TID dari peralatan yang dilindungi walaupun arus pelepasan maksimumnya mencapai 65 kA hingga 100 kA atau kiloampere. Kemudian kita lanjutkan yang kelima, yaitu arus pelepasan maksimum atau maksimum discharge current. Ini adalah arus terpa maksimum yang dapat mengalir melalui penangkap petir setelah tembusnya sela seri tanpa merusak atau merubah karakteristik dari arrestor tersebut. Kita lanjutkan yang keenam, yaitu tegangan percikan frekuensi jala-jala atau power frequency spark over voltage. Arrestor tidak boleh bekerja pada gangguan yang lebih dalam atau internal over voltage dengan amplitude yang rendah karena dapat membahayakan sistem. Jadi untuk alasan ini maka ditentukan tegangan percik frekuensi jala-jala minimum. Terdapat dua standar untuk penentuan tegangan percik frekuensi jala-jala. Yang pertama itu menurut standar Inggris, tegangan percik jala-jala minimum 1,6 dikali tegangan pengenal arrestornya. Kemudian menurut standar EIC atau International Electronical Commission, tegangan percik jala-jala minimum adalah 1,5 dikali tegangan pengenal arrestornya. Dan yang terakhir itu adalah tegangan percikan akibat pensaklaran atau spark over voltage by switching over voltage. Ini merupakan tegangan percik pada sela seri akibat terkena gangguan tegangan lebih oleh proses pensaklaran atau peralatan penghubung atau switchgear. Karakteristik gelombang impuls surja hubung dinyatakan dengan 250 per 2500 mikrosekon. Setelah kita membahas tentang tingkat pengenal arrestor, kita akan melanjutkannya dengan koordinasi isolasi. Apa itu koordinasi isolasi? Itu merupakan korelasi antara kemampuan isolasi peralatan listrik dengan alat pelindung atau protective device, sehingga isolasi dari peralatan terlindung dari bahaya tegangan lebih. Tujuan dari koordinasi isolasi ini adalah untuk menciptakan suatu sistem yang bagian-bagiannya masing-masing dan satu sama lain mempunyai ketahanan isolasi sedemikian rupa, sehingga dalam setiap kondisi operasi, kualitas pelayanan atau penyediaan tenaga listrik dapat dicapai dengan biaya seminim mungkin. Koordinasi isolasi yang baik akan mampu menjamin yang pertama itu bahwa isolasi peralatan akan mampu menahan tegangan kerja sistem yang normal dan tegangan tidak normal yang mungkin timbul dalam sistem. Yang kedua, bahwa isolasi peralatan akan gagal hanya jika terjadi tegangan lebih luar. Dan yang ketiga, bahwa jika kegagalan terjadi, maka hanya pada tempat-tempat yang menimbulkan kerusakan paling minimum atau paling tidak beresiko. Oke, kita masuk dari masalah-masalah koordinasi isolasi pada sistem tenaga. Itu menyangkut tiga hal sebagai berikut. Yang pertama itu penentuan isolasi hantaran. Penentuan isolasi dari hantaran harus mempertimbangkan kemungkinan terjadinya tegangan lebih petir atau surya petir, kemudian tegangan lebih switching, dan tegangan lebih dengan frekuensi jala-jala. Dengan bertambahnya pengetahuan akan fenomena petir, maka dimungkinkan untuk menentukan keadaan sistem berdasarkan parameter-parameter petir yang telah diketahui tersebut. Isolasi hantaran udara harus cukup tinggi untuk mencegah terjadi kegagalan oleh surya hubung dan tegangan lebih frekuensi jala-jala, dengan memperhitungkan pengaruh lingkungan atau alam yang dapat menurunkan tegangan tembus dari isolator. Dalam praktek, umumnya isolasi hantaran udara masih dinaikkan harga tahanan isolasinya dengan cara menambahkan beberapa piringan isolator lagi untuk mencegah kemungkinan isolator tersebut rusak.
isolasi hantaran udara tidak berhubungan langsung dengan tingkat isolasi peralatan di dalam gardu. Walaupun demikian, sangat menentukan di dalam koordinasi isolasi karena tegangan tembus impuls pada isolator hantaran udara menentukan tegangan impuls tertinggi masuk ke gardu berupa gelombang yang berjalan. Yang kedua yaitu tingkat isolasi dasar dari peralatan-peralatan. Tingkat isolasi dasar atau basic insulation level merupakan daya tahan terhadap tegangan impuls standar yang masih dapat ditahan isolasi. Sebagian besar peralatan-peralatan seperti transformator, pemutus daya, saklar pemisah, transformator arus, transformator tegangan dibuat dengan tingkat isolasi yang sama. Kecuali transformator yang diproduksi dengan tingkat isolasi yang lebih rendah dengan alasan ekonomis dan transformator umumnya dilindungi langsung oleh arrester. Karena letaknya yang dekat dengan transformator, maka sebagian besar dari peralatan di gardu akan terletak di daerah luar lindung dari arrester. Daerah lindung arrester ditentukan oleh yang pertama itu ketahanan isolasi dari peralatan, yang kedua tegangan kerja pada penangkap petir, dan yang ketiga itu jarak antara penangkap petir dengan peralatan tersebut. Peralatan-peralatan yang diletakkan di luar dari daerah lindung penangkap petir akan diberikan tingkat isolasi dasar satu tingkat lebih tinggi. Umumnya, tingkat isolasi dari peralatan gardu seperti pemutus daya busbar, saklar pemisah, trafo pengukuran mempunyai TID 10% lebih tinggi dari TID trafo. Tingkat isolasi antara kutub-kutub pada saklar pemisah yang terbuka harus 10-15% lebih tinggi dari tingkat isolasi kutub tersebut ke tanah. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu pemilihan arrester. Untuk penyederhanaan dalam pemilihan arrester, ditentukan ada langkah-langkahnya seperti berikut. Langkah yang pertama, penentuan besarnya tegangan lebih satu pasa ke tanah atau tegangan lebih akibat kerja sistem yang tidak normal pada lokasi di mana arrester itu dipasang. Tegangan lebih ini akibat dari gangguan satu pasa ke tanah dapat menyebabkan kenaikan tegangan pasa sehat lainnya. Besarnya tegangan ini tergantung dari karakteristik sistem dan jenis pentahanan sistem pada waktu gangguan terjadi. Kemudian langkah yang kedua yaitu perkiraan besar tegangan panel arrester pada frekuensi jala-jala. Jika tegangan tinggi sistem dan koefisien pentahanan sudah diketahui, maka tegangan pengenal dari arrester sudah dapat dihitung secara kasar. Tegangan pengenal tidak boleh lebih rendah dari perkalian kedua harga di atas. Misalnya tegangan sistem 20 kV ditanahkan efektif, maka tegangan pengenalnya yaitu 110% dikali 20 kV dikali 0,8. Hasilnya adalah 17,6 kV. Sehingga dapat diketahui tegangan pengenal standar untuk sistem 20 kV adalah 17,6 kV. Kemudian cara yang ketiga yaitu memilih besar arus impuls yang diperkirakan akan dilepas melalui arrester. Kemudian langkah keempat yaitu tegangan pelepasan atau tegangan kerja atau sisa arrester. Adalah karakteristik yang paling penting dari arrester untuk perlindungan di peralatan. Tegangan kerja penangkap petir ada di bawah TID peralatan yang dilindungi. Maka, dengan faktor keamanan yang cukup, perlindungan peralatan yang optimum dapat diperoleh. Tegangan kerja tergantung pada arus pelepasan arrester dan kecuraman gelombang yang datang. Tegangan kerja arrester akan naik dengan naiknya arus pelepasan, tetapi kenaikan ini sangat dibatasi oleh tahanan tak linear dari arrester. Lanjut ke langkah yang kelima yaitu faktor pelindungan. Faktor pelindungan adalah besar perbedaan tegangan antara TID dari peralatan yang dilindungi dengan tegangan kerja dari arrester. Pada waktu penentukan tingkat perlindungan peralatan yang dilindungi oleh penangkap petir, umumnya diambil harga 10% di atas tegangan kerja arrester. Tujuannya untuk mengatasi kenaikan tegangan pada kawat penghubung dan toleransi pabrik. Besarnya faktor perlindungan ini umumnya lebih besar atau sama dengan 20% dari TID peralatan arrester yang dipasang dekat dengan peralatan yang dilindungi. Untuk lebih memahami, contohnya adalah sebagai berikut. Tegangan kerja arrester untuk sistem 220 kV adalah 649 kV. Perlindungan ini ditambah 10% untuk kawat penghubung, toleransi pabrik, dan lain-lain sehingga tingkat perlindungan arrester menjadi naik sebesar 713 kV.
pilihan TID peralatan sebesar 950 kV. Sehingga faktor pelindungannya adalah 950 dikurang 713 kV, sehingga hasilnya adalah 237 kV. Faktor pelindungan ini lebih besar dari 20% dari TID peralatan, sehingga arrestor ini sudah diberikan faktor pelindungan yang sangat baik. Kemudian kita lanjutkan ke langkah yang keenam, yaitu jarak lindung arrestor. Di mana jarak lindung arrestor ini ke peralatan dirumuskan dengan L sama dengan UT min UA per 2 dikali DU per DT dikali V, di mana L adalah jarak antara arrestor dengan peralatan yang dilindungi dengan satuan meter atau M. Kemudian UT, tegangan ke tanah terhadap gelombang impuls dari peralatan yang dilindungi dengan satuan kV atau kilovolt. Kemudian UA atau tegangan kerja arrestor dengan satuan kV juga atau kilovolt. DU per DT adalah kecurangan dari gelombang yang datang dengan satuan kV per mikroskon. Nilainya berkisar antara 1000 kV per mikroskon sampai 2000 kV per mikroskon. Dan yang terakhir V, yaitu kecepatan propagasi gelombang tengah lebih, di mana 300 meter per mikroskon untuk saluran udara dan 150 meter per mikroskon untuk kabel. Kemudian langkah yang terakhir, yang ketujuh, yaitu lokasi pemasangan arrestor. Umumnya alat-alat pelindung harus diletakkan sedekat mungkin dengan peralatan yang dilindungi, terutama pada ujung-ujung distribusi di mana terdapat gardu atau trafo. Karena biaya yang mahal, maka tidak mungkin memasang arrestor pada setiap peralatan di gardu untuk melindungi peralatan tersebut. Hal ini tidak perlu dilakukan karena ada faktor pelindungan dari alat pelindung arrestor. Oleh karena itu, hanya peralatan yang penting saja yang dilengkapi dengan arrestor. Contohnya adalah transformator, merupakan peralatan yang paling mahal dan yang paling penting dalam sebuah gardu. Jika trafo rusak, maka perbaikan atau pergantiannya akan mahal dan membutuhkan waktu yang lama, dan juga kerugian yang akibat terputus dayanya juga cukup besar. Selain itu, trafo adalah ujung terminal dari suatu transmisi, tempat yang sering terjadi pemantulan gelombang. Pada sistem di atas 220 kV, TID dari transformator dapat diperendah pada batas-batas yang diizinkan untuk memperkecil biaya isolasi. Karena alasan-alasan di atas, maka arrestor pada peralatan umumnya dipasang pada terminal trafo daya. Baik, rekan-rekan semua, terima kasih telah mendengarkan hingga akhir presentasi dari kami. Jadi dari presentasi ini kami dapat simpulkan, gangguan tegangan lebih ialah besaran tegangan yang ada pada jaringan listrik, melebihi tegangan nominalnya, yang diakibatkan oleh beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama itu terjadinya sambaran petir atau surja petir atau lightning surge yang mengakibatkan hubungan singkat dan tegangan lebih. Kemudian yang kedua, terjadinya surja hubung atau switching surge, yaitu berupa hubung singkat akibat bekerjanya circuit breaker sehingga menimbulkan tegangan transient yang tinggi. Apabila pada bahan dielektrik diberikan medan listrik yang melebihi kemampuannya, maka isolasi akan mengalami tegangan tembus dan kerusakan peralatan listrik sehingga kontinuitas kerja sistem akan terganggu. Untuk memberikan perlindungan pada peralatan kelebihan tegangan berupa surja petir, maka dipasang alat pelindung atau protective device. Alat pelindung terhadap kelebihan tegangan berfungsi melindungi peralatan sistem tenaga listrik dengan cara membatasi kelebihan tegangan yang datang dan mengalirkannya ke tanah. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Sampai jumpa.